Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi maintenance mandiri untuk kendaraan pribadi kita ya. Jadi ceritanya mobil saya tuh kalau dipakai ngerem tahan itu ngelos ya kan. Jadi kan ini bahaya ya, bahaya banget nanti kalau misalnya tiba-tiba di jalan itu, apalagi kita jalanan turunan ya kan, jalan turunan itu kita rem terus tiba-tiba ngelos itu pasti bahaya. Jadi kali ini saya coba untuk sharing-sharing, ini yang pertama kali saya bongkar ya, untuk pertama kali saya bongkar dan saya coba sendiri ya kan, karena sebelumnya itu mobil saya kan tangan kedua, jadi saya tangan ketiga gitu kan. Jadi coba saya bongkar lah. Saya juga nggak tahu historikalnya ini udah pernah dibongkar dulu sebelumnya atau memang belum pernah dibongkar. Jadi saya coba bongkar sendiri dengan tutorial yang saya lihat dulu sebelumnya. Oke ya, kita langsung coba aja karena di rumah juga ada kunci, alat-alatnya udah saya beli juga. Yang pertama kita lakukan adalah untuk membuka kedua nepel, kemudian untuk buka di bagian mur ukuran 12 ya. Untuk nepelnya ukuran 10. Nah, setelah itu kita coba cabut aja karena ini mudah banget. Nah, unit yang saya bongkar ini adalah Xenia EFI ya, tahun 2005 ya, mobil Motuba, hampir Motuba. Oke, di sini teman-teman bisa lihat yang perlu kita lakukan pertama adalah untuk membuka si tabung. Nah, tabung ini lumayan susah nih bukanya nih, karena ada pennya, bukan pakai baut. Jadi untuk kali ini saya mau coba untuk ganti sealnya aja ya, sealnya aja kita coba ganti. Mudah-mudahan sih masih bisa terselamatkan part yang lainnya gitu, dengan penggantian seal aja ya, mudah-mudahan sih bisa ya. Nah, setelah kita coba, ini lumayan cukup susah untuk buka si tabung, kemudian kita coba ya sebisa mungkin lah, karena memang ini udah berkarat atau berkerak, jadi si pennya itu lumayan susah lah, dan airnya bisa juga nih kebuka nih si tabung. Oke, di sini teman-teman bisa lihat, saya juga nggak ngerti ini air apa. Warnanya udah sampai coklat begini, berarti memang udah kotor ya kan. Saya lihat dari tutupnya itu, kalau melihat dari depan itu masih bersih, nggak taunya tuh di bagian dalamnya memang sudah kotor banget gitu kan. Oke, kita langsung coba aja pretelin satu persatu. Kita coba untuk buka bagian si masternya ya, dengan mencopot atau melepas snap ring. Untuk snap ringnya ini yang saya pakai adalah snap ring universal, bisa untuk buka bisa untuk tutup ya. Dan alhamdulillah sih untuk part ini dengan kondisi mesin dan mobil setua ini masih boleh dibilang sih nggak terlalu kotor banget untuk buka-bukanya. Dan ini dia sisa-sisaan ampas, saya juga nggak ngerti dah, kotor banget. Oke, kemudian setelah kita lepas di bagian pertama, tutup pertama ya kan, snap ring, kemudian ada seal dari karet ya, kemudian kita coba buka mur 10 ini ternyata untuk pengunci ya, untuk pengunci si master, karena di dalam ada dua master nih. Nah, saya juga kurang tahu mekanisme itu seperti apa. Oke, kita akan coba cabut aja ini bagian depannya, ujungnya yang terhubung dengan si pelatuk dari pedal rem kaki yang dalam mobil, kan dia ada di dalam ruang membran ya, membran vakum. Oke, kondisinya sudah sangat mengenaskan. Aduh, keraknya udah kemana-mana ya kan, sealnya juga udah begitu bentukannya, ada kotorannya. Dan ini dia untuk yang seal master yang dua, yang paling dalam. Ini juga bentuknya udah seperti ini, udah banyak lumpur ya. Saya juga nanti belum tahu kondisi di pipa sampai ke kaliper tuh seperti apa. Yang jelas ini kita coba untuk repair. Oke, di sini langsung aja lah kita bersihkan untuk bagian tabung, bagian sealnya, bagian as atau shaftnya, bagian per dan yang lain-lain ya. Kita bersihin dulu lah, cuci aja pakai sabun, nggak masalah. Lalu kita bersihkan bagian dalam si
eh, rumah masternya ya, dengan sabun juga. Kalau misalnya kalian punya sikat kawat, itu lebih baik pakai sikat kawat buat ngebersihin sisa-sisa kotoran, karena memang ini beneran kotorannya tuh banyak banget. Oke, untuk menghilangkan kerak yang susah dijangkau sama sikat di bagian tabung, misalnya pakai ini nih, pembersih lantai atau pembersih keramik ya. Merek bebas aja lah, yang saya pakai tuh merek Prostek ya. Jadi itu cukup dituangin ke dalam, kemudian kita kocok-kocok, terus kita diamin aja tuh beberapa menit, nanti keraknya hilang. Ini beneran kok. Jadi tadinya saya pikir saya mau bersihin tuh pakai apa gitu, pakai sikat nggak nyampe. Nah, setelah kita rendam beberapa menit, ini hasilnya bersih, beneran bersih gitu. Kerak-kerak yang bandel, maksudnya sisa-sisa bekas minyak rem itu hilang semua. Nah, setelah itu kita cuman tinggal bersihkan atau bilas dengan menggunakan air bersih ya. Tapi sebelumnya di bagian bawahnya itu kita tutup dulu supaya airnya itu nggak keluar. Jadi untuk saluran masuk dan keluarnya air buat nyucinya itu cuma dari satu, dari atas. Oke, lakukan aja sampai dia benar-benar bersih dan nggak ada kerak lagi. Tapi sebelumnya itu rumah sensor atau switch sensor si remnya itu kita lepas dulu ya, supaya nanti dia nggak kemasukan air. Oh, tinggal kita bersihin aja tuh bodinya dengan sabun supaya nanti kelihatan seperti baru lagi. Nah, untuk membuka seal bagian luar, nah ini kan ada embor atau baut sekrup, dibuka aja pakai obeng. Kalau misalnya keras tuh pakai impact, bor impact, jadi takutnya berkerak susah. Oke, setelah dibersihkan, dicuci, ini dia hasilnya seperti ini seal yang nanti kita akan ganti. Nah, ini dia sealnya, murah, nggak mahal, jadi kita akan ganti sealnya aja ya untuk kali ini. Kemudian saya siapin di sini tuh 1 cup kecil oli atau minyak rem buat pelumasan sih, buat pelumasan instalasi ketika nanti dimasukin ke rumah silinder. Oke, yang pertama kita masukin seal yang di piston paling pertama ya kan, karena di sini ada 2 piston ya, ada dua piston ya, untuk ada 2 piston, piston yang dalam dan luar gitu, tapi di satu piston ini ada 2 seal. Nah, seal yang pertama sudah kita masukin, karena ini seal yang keduanya itu belum saya lepas. Saya mau lihat dulu, takutnya nanti salah pasang karena kelupaan. Oke, setelah itu kita congkel aja dengan menggunakan obeng atau benda yang tipis, kita congkel sampai sealnya itu keluar. Nggak masalah sobek juga, karena nanti ya, ini kita akan ganti dengan yang baru. Oke, ini dia yang baru, tinggal kita masukkan aja ya. Teman-teman juga mesti perhatiin kalau misalnya bentuknya beda ya, perlu dimodif atau misalnya ya dipakai lagi yang lama juga, takutnya nggak cocok ya, tapi yang ini cocok sih. Oke, ini agak cukup susah ya, tapi kita coba pelan-pelan aja prosesnya. Kita tekan-tekan dengan menggunakan obeng. Karena ini durasinya lumayan lama dan cukup panjang juga, sekitar hampir 30 menit, jadi video ini saya potong jadi 2 sesi ya. Ini sesi perakitan dan satunya lagi nanti saya upload di sesi pemasangan di kendaraan. Nah, kemudian untuk seal yang satunya lagi, yang untuk piston bagian depan, ini kita pasangin yang tadi pakai per, yang pakai sekrup kita buka pakai bor impact atau obeng impact. Untuk pemasangannya jangan sampai terbalik ya posisi si sealnya ya tuh ya, jangan sampai nanti terbalik, akhirnya nanti ketika di fungsikan untuk remnya itu nggak maksimal. Oke, kalau misalnya teman-teman belum punya bor impact ya bisa pakai obeng biasa. Tinggal dipasang seperti ini aja, udah cukup. Nah, kemudian kita
akan rakit dan masukkan ke dalam si rumah silinder, karena ini silindernya masih bagus ya, nggak ada cacat. Begitu saya lihat itu pas bersihin bersihin tadi itu nggak ada cacat, itu kita masukin lagi. Jadi saya coba dulu untuk ganti seal. Kalau misalnya nanti remnya itu masih ngos juga, ya mau nggak mau harus ganti satu set ya sama masternya segelondongan. Jadi kita coba dulu nih ganti yang sealnya dulu, yang murah gitu, karena kita kan proses penggantian sendiri, jadi ya bisa bongkar sendiri, bisa pasang sendiri kan gitu. Oke, lanjut kita rakit untuk piston yang berapa nih, kedua ya, piston yang kedua, piston masternya. Kemudian untuk ringnya besi. Oke, setelah ring yang besi, kemudian untuk seal karet yang agak besar di paketnya itu ada, karena kalau misalnya beli ini udah ada 5 macam sama o-ring, jadi udah nggak akan ketukar ya. Oke, setelah itu kita masukkan tutup bagian luar dan kita kunci dengan snap ring. Nah, ini yang perlu agak trik-trik nih. Awalnya juga saya agak kesusahan untuk pasang ini, terus akhirnya saya coba untuk siasatin, saya tekan dengan menggunakan kunci sok yang panjang supaya ini bisa neken, bisa juga pakai pipa atau apalah gitu ya, supaya nanti ketika kita pasang snap ringnya itu nggak mencelat keluar gitu, nggak susah gitu loh, jadi masuk ke dalam sela-sela rumahnya si snap ring. Ya, jadi mudah-mudahan sih metode yang saya pakai ini nggak salah. Saya nggak tahu juga nanti kalau misalnya ada kritikan dari para senior montir ya, kalau misalnya cara saya salah ya mohon dikoreksi, karena ini kan kita atau saya ini kan coba untuk buka sendiri ya, belum tahu cara yang lebih praktis. Nah, itu seperti apa, jadi pasti ada trial dan error, atau pasti ada tingkat kesulitan dan proses yang mungkin keliru ya, tapi mudah-mudahan sih stepnya itu mungkin nggak sama, tapi hasilnya ya kita coba nanti. Oke, setelah ya terpasang ini o-ringnya yang lama, kita ganti aja pakai yang baru. Kemudian sebelum kita pasang tabung ini kan ada karet supaya nanti dia nggak bocor ya, karet foot lah kalau kita nyebutnya kayak gitu kan. Kemudian kita pasang tangki penampungan minyak remnya. Ini terbalik, jadi saya pasangnya itu salah. Oke, tinggal kita masukin pen pengunci yang tadi kita buka itu yang susah, tinggal kita ketok pakai palu. Oke, yang terakhir part yang masih tertinggal, enggak ada, yang ini masih ada, ini rumah untuk si sensor. Dan yang terakhir ini adalah mur ya kan, ini buat pengunci saya juga baru ngeh juga, ini belum kepasang. Nah, ini kan pas awal-awal saya pasang itu mentok ya, ternyata tuh harus ditekan dulu pistonnya setengah atau misalnya sampai mentok, baru si murnya itu bisa masuk secara penuh. Jadi mungkin ini untuk pengunci ya, pengunci si piston yang pertama atau yang bagian dalam. Oke, sampai sini proses untuk perakitannya udah selesai. Next video berikutnya saya akan sharing cara pasang ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.